Perkenalkan, nama saya Herlina dari MPM 225.104. Hari ini saya akan meringkas ulang kembali tentang apa yang sudah dijelaskan dari materi minggu ke-1. Pertama, ada hukum adat merupakan sistem hukum yang dikenal dalam tatanan lingkungan sosial sehingga dapat dikatakan jika sistem sosial merupakan titik tolak dalam pembahasan hukum adat di Indonesia. Kata adat berasal dari bahasa Arab yang berarti kebiasaan. Nah, menurut Profesor Dr. Snow Ronje dalam buku The Adjectors menyebutkan istilah hukum adat sebagai adat res, yaitu untuk memberi nama pada suatu sistem pengadilan sosial yang hidup di dalam masyarakat. Selanjutnya ada sistem hukum, ada 5, yaitu common law atau negara-negara Anglo-Saxon. Kedua adalah civil law yang negara-negara Eropa kontinental. Yang ketiga adalah adat, negara-negara asal. Dan keempat adalah agama, negara-negara Timur Tengah. Dan terakhir ada sosialis atau negara-negara Eropa, Timur, dan Cina. Selanjutnya ada unsur-unsur terciptanya adat adalah adanya tingkah laku yang dilakukan terus-menerus, adanya pola tingkah laku yang sistematis dan teratur, adanya nilai sakral yang dipakai dalam tingkah laku tersebut, adanya keputusan kepala adat, adanya akibat hukum atau saksi, tidak tertulis, ditaati karena patutan dan kewajiban. Perbedaan adat istiadat dengan hukum adat takhar. Suatu adat akan menjadi hukum adat apabila ada keputusan dari kepala adat, dan apabila tidak ada keputusan, maka itu tetap merupakan tingkah laku atau adat. Menurut Van Vollenhoven, suatu kebiasaan atau adat akan menjadi hukum adat apabila kebiasaan itu diberi saksi. Dan menurut Van Dijk, perbedaan antara hukum adat istiadat terletak pada sumber dan bentuknya. Hukum adat bersumber dari alat-alat perlengkapan masyarakat dan tidak tertulis, dan ada juga yang tertulis. Sedangkan adat istiadat bersumber dari masyarakat sendiri dan tidak tertulis. Selanjutnya ada adat istiadat atau kebiasaan mencangkup aspek yang sangat luas, sedangkan hukum adat hanyalah sebagian kecil yang tidak diputuskan untuk menjadi hukum adat. Dan hukum adat mempunyai nilai-nilai yang dianggap sakral atau suci, sedangkan adat istiadat tidak memiliki nilai atau biasa. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi hukum adat. Agama Hindu, Buddha, Islam, Kristen, dan sebagainya. Misalnya Pulau Jawa dan Bali dipengaruhi agama Hindu, Aceh dipengaruhi agama Islam, Ambon, Maluku dipengaruhi oleh Kristen. Masuknya bangsa-bangsa Arab, Cina, Eropa. Dan sumber hukum material ini ada agama, ilmu politik, ilmu ekonomi, ilmu sosial, budaya, dan hasil peneliti geografis, formil, undang-undang, kebiasaan, taktra, jurisprudensi, doktrin. Dan sumber-sumber hukum adat adalah adat istiadat atau kebiasaan yang merupakan tradisi rakyat, kebudayaan tradisi rakyat, ugaran atau kaidah dari kebudayaan Indonesia, asli perasaan keadilan yang hidup dalam masyarakat, pepatah adat, jurisprudensi adat, dokumen-dokumen yang hidup pada waktu itu yang memuat ketentuan hukum yang hidup, kitab-kitab hukum yang pernah dikeluarkan oleh raja-raja, doktrin tentang hukum adat, hasil-hasil penelitian hukum adat, nilai-nilai yang tumbuh dan berlaku dalam masyarakat. Dan yang terakhir adalah corak dan sifat hukum adat. Terdiri dari tradisional, keagamaan, regio, magis, komunal, konkret, tenang dan tunai, terbuka dan sederhana, dan berubah sesuai dengan keadaan, tidak dikodifikasi, masyarakat mufakat. Temuan selanjutnya ada di perbedaan sistem hukum dan sistem hukum lainnya. Nah, sistem hukum barat ini ada 90% tertulis atau statutory law, atau individu adanya hukum perorangan dan hukum kebenaran. Di sini segala sesuatu harus bersifat logis dan rasional. Untuk merubah hukum harus melalui proses politik, hukum, administrasi, dan birokrasi merupakan persyaratan formal dengan proses yang panjang.
Dan sistem hukum adat ini ada 90% tidak tertulis atau komunal yang bersikap religo magis. Untuk merubah hukum tidak memerlukan proses politik melainkan secara natural. Minggu selanjutnya pembahasan tentang perbedaan sistem hukum adat dan sistem hukum lainnya. Nah, di sini sistemnya dibagi di beberapa. Yang pertama ada sistem hukum barat yang 90% tertulis. Nah, di sini itu bersifat individu, adanya hukum perorangan atau hukum keberadaan atau kebendaan. Segala sesuatu harus bersifat logis dan rasional, dan untuk merubah hukum harus melalui proses politik hukum, administrasi, dan birokrasi merupakan persyaratan formal dengan proses yang panjang. Dan sistem hukum adat ini ada 90% hukum tertulis, yang ini bersifat komunal dan juga bersifat religo magis. Untuk merubah hukum tidak memerlukan proses politik melainkan secara natural, dan administrasinya tidak memerlukan proses yang sangat panjang atau sangat sederhana. Dan pembidang hukum adat ini ada publik dan privat. Nah, publik ini terdiri dari hukum pidana adat, ilmu negara adat, hukum administrasi negara adat, dan privat ini terdiri dari perkawinan adat, hukum adat, waris adat, dan hukum ekonomi adat. Minggu kelima tentang 3 model persekutuan hukum adat, yaitu ada persekutuan hukum genealogis, teritorial, genealogis, dan teritorial. Dan faktor-faktor penimbulnya persekutuan hukum adat ini adanya keterkaitan antara orang yang dikarenakan genealogi atau kesamaan keturunan, dan patrilineal atau Batak, Nias, Sumba, dan matrilineal ini ada Minangkabau, dan parental ini ada Jawa, Sunda, Aceh, Dayak, dan yang teritorial adalah kesamaan wilayah, desa, persekutuan daerah atau kecamatan. Yang ketiga adalah perserikatan atau organisasi, dan yang terakhir adalah masyarakat bersifat guyup atau game in scarf atau komunal. Ini terkait pada suatu hukum adat, dan asas hukum hak kebendaan dalam hukum adat bisa diwariskan, bersifat sosial, tidak mengenal pelekatan namun pemisahan horizontal. Dan larangan tanah absente, adanya pembatasan kepemilikan luas tanah, tidak mengenal daluarsa atas tanah, tidak mengenal benda bergerak dan benda tak bergerak. Nah, ada corak masyarakat hukum adat. Paguyuban adalah corak kehidupan bersama di mana anggotanya diikat hubungan batin yang murni, bersifat alamiah dan kekal. Dan petebayan itu disebut ikatan lahir yang bersifat pokok dan biasanya untuk jangka pendek. Dasar hubungannya adalah korwile, yaitu kemauan untuk mencapai tujuan tertentu yang bersifat rasional. Dan lembaga formal ini atau pemerintahan desa terdiri dari UU 32 2004 tentang pemerintah daerah, kepala desa, dan perangkat desa, dan terakhir ada Badan Pemusyawaratan Desa. Lanjut ke minggu ke-6, ada batasan dewasa menurut hukum adat. Ini sebelum berlakunya perlu UU batasan dewasa di dalam mayoritas hukum adat tidak memicu pada umur atau usia, tetapi mengacu pada ciri fisik dan psikis seseorang. Nah, hal ini juga nampak dari beberapa jurisprudensi tetap Mahkamah Agung dewasa. Usia dewasa di Indonesia masih belum ada kepastian sebab masih didasarkan pada tindakan yang dilakukan. Nah, dan UU nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dalam UU tersebut telah mencantumkan perubahan usia minimal perkawinan dari 16 tahun menjadi 19 tahun. Untuk pengertian dewasa dalam hukum adat. Dan tihar, seseorang yang telah tidak menjadi tanggungan orang tua dan tidak seluma lagi dengan orang tua. Dan Profesor Joyo Diguno ini mengatakan bahwa kedewasaan datang secara berangsur dan dewasa penuh
jika sudah mentas atau mancar atau hidup mandiri dan berkeluarga sendiri di bawah pengampuan. Dan orang gila, idiot atau dungu, keborosan, sakit ingatan atau mata gelap, anak adopsi, bukan aturan hukum adat, anak piara, anak luar kawin, anak zina, anak incest, dan anak di bawah kekuasaan umur orang tua. Persyaratan untuk menjadi anak asuh adalah antara lain berusia 7-15 tahun, termasuk anak penyandat catat, dan berasal dari keluarga prasejahtera atau keluarga sejahtera. Satu, termasuk mereka yang tinggal di daerah terpencil atau dari suku terasing, terdata atau terdaftar di yayasan, lembaga, GNOTA atau lembaga instansi penyelenggaraan bantuan anak asuh. Belum mempunyai orang tua asuh, hubungan hukum antara anak asuh dengan orang tua asuhnya terbatas hanya sampai hubungan pengasuhan. Dalam arti anak asuh tetap tinggal bersama orang tua atau keluarganya sendiri, dan orang tua asuh berhak mengetahui identitas anak asuh dan bila dikehendaki juga tentang perkembangan pendidikan anak asuhnya sebagai penerus generasi, sebagai pusat harapan orang tuanya di kemudian hari. Dan welas kasih, pancingan agar dapat anak, dan pancing rezeki. Sebenarnya di pertemuan 11 tentang tihar dalam bukunya Begin Salen and Stelsel Van Het Adat Reds mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan hukum waris adat adalah peraturan-peraturan hukum yang bersangkutan dengan proses sangat mengenaskan serta yang akan sesal berjalan tentang penerusnya dan pengoperan kekayaan material dan imaterial dari suatu generasi kepada generasi berikutnya. Selanjutnya ada sifat dan hukum adat waris, yaitu konsep pembahasan hibah tidak mengenal legesti porti, akan tetapi hukum adat waris menetapkan persamaan hak. Lalu harta waris tidak boleh dipaksa untuk dibagi antara para ahli waris. Harta peninggalan dapat bersifat tidak dapat dibagi-bagi atau pelaksanaan pembagian ditunda untuk waktu yang cukup lama ataupun hanya sebagian yang dibagi-bagi. Memberi kepada anak angkat hak nafkah dari harta peninggalan orang tua angkatnya dikenal sistem penggantian waris. Lalu berikutnya, pembagian merupakan tindakan bersama berjalan secara rukun dan suasana ramah tamah dengan memperlihatkan keadaan khusus setiap waris. Harta peninggalan tidak merupakan satu kesatuan harta warisan, melainkan wajib diperhatikan sifat atau macam, asal, dan kedudukan waris daripada masing-masing yang terdapat dalam harta peninggalan itu. Selanjutnya ada sistem hukum waris adat yang dibagi 3, yaitu sistem kewarisan individual, kolektif, dan kewarisan mayorat. Ini ada pertemuan 12 tentang sifat hukum pidana tradisional magis religius. Itu adalah perbuatan yang tidak boleh dilakukan dan perbuatan yang mengganggu keseimbangan bersifat turun-temurun dan dikaitkan dengan keagamaan. Contohnya larangan durhaka kepada orang tua dan larangan zina. Selanjutnya menyeluruh dan menyatukan, artinya tidak membeda-bedakan antara delik pidana dan perdata, dan juga tidak membedakan mana perbuatan yang sengaja, kelainan, dan juga tidak membedakan antara pelaku yang turut melakukan, yang membantu, atau yang menghasut. Tidak persistente, tidak mengenal asas nullum, dan tidak menyamarkan, terbuka dan luntur, terjadinya delik adat, delik aduan, dan lahirnya pidana adat. Dan landasan hukum pidana adat di Indonesia ada Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 LN 1951 Pasal 5 Ayat 3 sebagai berikut: hukum material sipil, dan untuk sementara waktu hukum material pidana sipil yang sampai kini berlaku untuk kepala-kepala daerah, Swatraja, dan orang-orang yang dahulunya diadili oleh pengadilan adat.
Lalu syarat berlakunya hukum pidana adat ini tidak bertentangan dengan KUHP. Lalu masih terdapat perbedaan. Peradilan desa hanya bersifat tindak pidana ringan, sanksi tambahan masyarakat dari sanksi di KUHP. Lalu sanksi harus berupa denda, pengusiran, permintaan maaf. Lalu perbedaan hukum pidana KUHP dan hukum adat. KUHP itu ada yang dapat dipidana kalau mempunyai kesalahan baik kesengajaan atau kelalaian. Hukum adat, sedangkan hukum adat itu tidak semua memerlukan pembuktian. Sekian, terima kasih.